Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allahu ta'ala A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Masya Allah. Iki bengi sing akeh teko wong wedok timbangane wong lanang. Betul. Tengok yang banyak hadir laki-laki atau perempuan. Wong lanang apa wong wedok? Ibu-ibu apa ayah-ayah? Jantan atau betina? Tengok. Sing lebih akeh teko wong wedok. Wong lanang sing isih urip tinggal iki lah sing tersisa iki coba. Ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir ini ibu-ibunya semua wanita salihah. Amin. Ibu-ibu sing hadir malam ini adalah para istri salihah. Orang yakin aku teko amin nih. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir adalah para orang tua salihah. Amin. Amin insyaallah. Allahu Akbar. Terima kasih Mas. Biasa sing ngeterno wedang ki daster iki nggih sarung iki bengi iki. Luar biasa. Sudah ada yang mau diantar lagi habis? Nggak ada lagi, sudah cuman ini? Oke. Coba bayangkan kalau sampai saya duduk di situ kan cuman minum aja. Tapi kalau saya duduk di sini tengok ada pisang, ada kacang, ada bolu, ada ubi rebus. Kalau cuman di situ saya duduk, apa kelempokan ngombe tok reneng panganan nih coba. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semua sehat-sehat, amin. Amin insyaallah. Sehat Pak? Sehat Pak? Pak? Wong nek wis urip akeh beban memang ngono, meneng ae ditakoni ya. Sehat toh ya? Insyaallah. Yang terhormat dan yang termulia para alim, para ulama, para asatis wa ustazat, para masyayikh, para abuya, para yai lan bu nyai yang hadir, sesepuh bini sepuh yang hadir dan duduk bersama kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa Allah kasih sehat. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir
adalah orang-orang yang senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi mereka. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa Allah kasih sabar dan Allah kasih ikhlas dalam mendidik dan membimbing kita untuk terus taat dan dekat kepada Allah. Amin. Amin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau mau kampungmu berkah, kampungmu Allah turunkan rahmat dari langit dan bumi, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi mau Allah turunkan untuk kampung kita ini. Maka muliakan guru-guru, ulama-ulama tempat kita ini. Kenapa begitu Ustadz? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Hari ini maaf, kita tanpa ulama nggak tahu jalan kemana arah, betul? Tanpa ulama kita nggak paham agama, benar? Maka muliakan guru-gurumu. Tanpa guru kita ini nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu, betul? Loh maaf, ini ya Pak Kades. Bisa jadi Kades karena ada apa? Karena ada yang nyucuk. Ya nyucuk nyoblos kan serupa mawon. Karena ada guru. Kalau nggak ada gurunya nggak bisa. Pak asisten satu bisa jadi asisten hari ini karena ada guru. Nih Pak tentara bisa jadi dan ramil karena ada guru. Pak Kapolsek bisa jadi polisi karena ada guru. Saya bisa ceramah kemana-mana karena ada yang ngundang. Neng saya ngundang ngopoi pecicilan tekan kini aku. Lo bener lo Bu. Saya hari ini jalan darat dari Batubara ke Riau. Berangkat malam Kamis. Karena Kamis saya ada acara. Tadi malam saya di Kabupaten Pelelawan. Pagi tadi di Siak, malam ini di Inhu. Capek loh Pak. Bener. Maksudku sampai sini mau menghilangkan capek. Nengok jemaahnya mukanya gelap semua makin capek rasanya. Ya Allah. Maka tanpa guru kita ini nggak ada apa-apanya. Jangan ndakkan Allah turunkan berkah dari langit dan bumi. Kalau hari ini keberhasilan kita menjadikan diri kita lupa kepada ulama, kepada guru-guru kita. Tidak akan dapat barokah. Izin para yai, aku membelakangi, bukan bermaksud tidak sopan, tapi ini tempat yang disediakan, nggih. Izin. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Bapak Asisten 1. Sehat Pak Asisten? Sehat Pak? Alhamdulillah. Yang terhormat Sohibul Bait Bapak Kepala Desa Bukit Lingkar, Bapak APT ku apa toh? Apotek. Apoteker Haji Agus Supriyanto Esfam. Luar biasa Pak Kadesmu ini. Orangnya ramah, orangnya bersahaja, sederhana gayanya. Masya Allah. Tadi saja dia habis sampai diajak makan. Selesai saya makan, ditinggal. DN lungon disi aku ditinggal ya Allah. Sehat-sehat Pak Kades ya. Mudah-mudahan Pak Kades Allah kasih kekuatan dalam mengemban amanah menjadi pemimpin di desa Bukit Lingkar ini. Amin. Insya Allah. Pak Kades ini nggak bisa berjuang sendiri tanpa masyarakat Bapak Ibu. Maka masyarakat harus bantu betul-betul. Dan masyarakat tidak akan terlindungi dan terayomi tanpa adanya pemimpin. Maka pemimpin dan masyarakat harus kerjasama dan sama-sama bekerja untuk membangun desa yang lebih baik ke depan. Amin. Yang terhormat Bapak Kapolsek Batang Cenaku. Betul itu Bang? Ternyata halak kita
dari Karo, 3 Binanga. Sama-sama dari Sumatera Utara. Kita doakan Pak Kapolsek sehat-sehat. Amin. Terhormat Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil kan Pak? Dan Pos. Dan Pos sama Dan Ramil bedanya? Beda Pak ya. Berarti Bapak mewakili Pak Dan Ramil. Masya Allah, luar biasa. Dari tadi beliau tidak ada senyum. Kalaupun senyum tidak nampak ketutupan kumis ya. Masya Allah. Sehat-sehat Pak Dan Pos Ramil. Salam dengan Pak Dan Ramil ya. Ya. Yang terhormat para tokoh agama, tokoh budaya, tokoh lembaga, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh ormas yang hadir, Bapak Babin Kamtipmas, ibu-ibu, bapak-bapak, kameramen, tim hadroh yang luar biasa. Masya Allah. Sudah selesai tugasmu? Hah? Belum ya? Nah, kalau belum jangan bubar dulu. Biasanya tim hadroh begitu, asal sudah Ustaz ceramah pecicilan lungorono lungor ini. Wayane Ustaz golek solawatan bingung sopo sing arek gendangi. Kita doakan adik-adik, abang-abang tim hadroh ini istiqomah untuk terus melantunkan syiar-syiar solawat, supaya dengan syiar solawat itu menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis abang-abang Banser yang luar biasa, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang dari tadi pecicilan, tidak bisa diam, kita biarkan anak-anak kita, tidak apa-apa, karena kata Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, kalau ada anak-anak yang riang dalam majelis ilmu, yang senang di dalam masjid, itu tandanya malaikat bergembira. Dia anak-anak jangan dimarah, ini malaikat gembira. Kalau kau marah anak-anak, berarti kau marah sama malaikat. Itu artinya malam hari ini Allah redho dengan apa yang kita buat. Amin. Amin. Insya. Habis. Siapa lagi yang mau kusebut? Habis sudah? Tunjuk tangan aja. Belum? Habis? Aku belum Ustadz gitu. Habis? Oke, ayo kita ngaji. Ini sampai jam berapa Bu? Sampai jam berapa? Subuh. Subuh. Ngene. Saran boleh, tapi ya tolong pakai pikiran gitu loh. Orang cuman ngasih kacang rebus sama pisang rebus saja kok sampai ngomong jam subuh, itu maksudmu cemana gue? Ya Allah. Ayo ngaji. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hei maaf, kita malam ini ngumpul di sini sebagai bukti tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Betul? Hei maaf, nek nggak cinta karo Kanjeng Nabi nggak akan mungkin kita ngumpul nang kene. Benar? Lo maaf. Sampeyan duduk di bawah ada terataknya ndak? Sampeyan duduk di bawah ada tendanya enggak? Yang dapat tenda tengok cuman tamu-tamu VIP sama bapak-bapak itu pun bawa tenda sendiri kayaknya. Lo bener Pak. Ini maaf, embun langsung ke kepalamu, resikonya angin duduk. Tapi semua kita singkirkan sebagai tanda apa? Kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Betul? Maka maaf, kita ngumpul malam ini karena kita cinta sama Kanjeng Nabi, bukan karena Ucai yang mau datang. Betul? Bukan karena Ucai yang mau ceramah. Betul? Betul itu? Enggak, betul itu? Enggak, nek betul men tak tutup ceramahku iki. Aku nggak masalah, tinggal doa. Wis ditransfer sebagian nggak? Mana open aku? Enggak. Ya, karena kita cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad. Nek nggak cinta nggak akan mungkin kita ngumpul di sini, Bapak Ibu. Yang dibilang sama Pak Kades, ada yang ninggalkan keluarga, anak istri ditinggal, ada yang meninggalkan suami untuk datang kemari. Pokoknya aku arep ndelok Ucai. Aku arep ngrungokno ceramah, Mas. Kowe arek melu-melu ora-ora. Terserah.
Sing penting aku arek lunga pengajian. Eneng sing kaya ngono. Eneng sing kaya ngono. Wong kene eneng. Sing ngendi wonge? Teko wonge. Kok wani-wanian kowe iku, Lek. Ibu, maka malam hari ini maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengok kita seneng Pak, bahagia, bangga Nabi menengok kita. Kenapa? Karena Rasul yang langsung lapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa laporannya Kanjeng Nabi? Ya Allah, pandang umatku. Ya Allah, lihat umatku. Ya Allah, tengok umatku. Apa kata Allah? Umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di Bukit Lingkar. Mereka hari ini maaf, duduk dalam majelis ilmu, duduk mendengarkan ilmu, duduk mendengarkan tablik akbar. Ya Allah, pandang umatku, tengok mereka ya Allah. Pertanyaan besarnya, rupanya Allah nggak tahu kalau kita duduk di sini. Kira-kira Allah tahu nggak? Kira-kira Allah paham nggak kita duduk di sini? Sebelum kau sampai ke sini, niatmu kemari pun Allah sudah tahu, Pak Bu. Yang niatnya kemari cuma minta kue kotak, Allah tahu. Loh, ini benar Pak. Yang niatnya kemari cuma datang ngilangkan suntuk, Allah tahu. Yang datang kemari cuma mau untuk selonjoran, Allah tahu. Yang datang kemari dengar ceramah sambil rokokan, Allah pun tahu. Nggak apa-apa, ngaji sama saya simple. Sambil dengar ceramah sambil rokokan nggak masalah, lanjut saja Pak. Rapopo Pak. Ngaji karo aku nggak mumet-mumet kok, santai wae kok. Urip wis mumet, ngopoi digawe mumet, betul? Nggak apa-apa sambil rokokan, cuman aku berdoa sama Allah. Siapa sing aku ngerokok, aku ceramah ndeken ngerokok, yo tak dongakno cangkeme yo kebrongos ngono ae lah. Aku ket mau meneng-meneng baru sebatang kok sing nang mburi kelepus kaya sepur kowe. Wis dikunyah Mbah, dikunyah. Lah bener Pak. Ngaji sama saya simpel wis ngarep baleni meneh rokok meneh apa-apa Mbah. Ra masalah karo aku, ngaji ki kita santai, main nyengir asal mikir. Silakan ngaji sambil nyengir, yang penting mikir Pak. Ngaji ki nggak perlu ngotot-ngotot kayak bisa lara pecah metentang mendelik ngono enggak. Ngaji itu harus senyum. Pak dan Pos, senyum. Nah. Ngono. Ngaji itu harus senyum, nggak usah ketet-ketet kali. Kita sudah pening mikirkan hidup, wis mumet mikir no utang, betul? Sampeyan urip duwe utang enggak? Coba ngaku iki wargamu iki. Tukang ngutang kabeh. Nang kene nang Medan kuwi eneng apa? Koperasi Mekar kuwi, Pak. Nang kene eneng Mekar. Apa nek koperasi Merah Putih kan koperasi ini Bapak toh. Iki koperasi angsuran kuwi. Apa Bang Titil ya, Pak? Eneng nang kene sing melu-melu Bang Titil. Oke. Wih. Rata-rata wong Medan pemaine. Memang wong Medan kabeh pemaine gini ah. Ya tenan, Pak. Bang Titil ngerti kowe kan? Sing numpak motor kuwi. Numpak Absolut Repo. Ning gak Absolut Repo kereta Perja kuwi. Sing musing-musing turut omamu. Ditunggu nang ngarep kowe metu teko mburi. Ditunggu nang mburi kowe jedul teko ngarep mburi ditunggu kowe ra metu-metu pura-pura mati. Ana wong kaya ngene. Eneng haram, mampus kau kan. Jijik aku ndelokno ya. Ora peduli aku kok. Loh, sing penting sing tak sampekno bener, Pak. Betul. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang benar takkan salah, yang salah sampai kapanpun takkan benar, Pak. Betul. Wes nggak usah ndelok-ndelok konco sebelah.
Delok aku ae. Enggak usah nyenggol-nyenggol kancamu rungokno yu. Ala kowe punang kene agen kok ngomong karo sawis. Nek kira-kira kesindir ya krasa dirubah. Urip wis mumet, enggak usah digawe mumet. Betul. Maka malam ini kita duduk di sini, Kanjeng Nabi ku seneng delok kita, Pak. Nabi bangga karo kita, Nabi langsung gawe laporan terus karo Gusti Allah. Pandang umatku iku ya Allah. Wong Bukit Lingkar. Coba. Ana iso apa sing pecicilan bapake mbiyen waktu cilik ya ngono pecicilan niku. Makane anake pecicilannya bapake mbiyen koyo ngono men jarno. Enggak usah dimarah, iku malaikat. Wedine nek mbok marang kok rupane jelmaane malaikat Israil dicekek batang lehermu. Sudah, hei, jangan berisik ya nak, jangan dibentak-bentak, kasih tahu aja bu. Mama Endi, Mama Ikundi. Engko mama bapake nang omah malah anake pecicilan rene dhewe enggak. Menyenangkan Rasulullah ternyata cukup dengan begini Bapak Ibu. Yang pertama, Nabi suka nengok umatnya duduk dalam majelis ilmu. Ini programnya kepala desamu, oke. Programnya Pak Agus Supriyanto. Iki Tablik Akbar jilid 2. Biyen Tablik Akbar jilid 1. Programnya paten. Setiap kakak, setiap oma dikutipi piro Pak? Hah? Kabeh. Ya sekali ngutip iso 80 juta. Dan ini berkesinambungan dibuat untuk masyarakat. Bagus nggak kira-kira? Paten nggak kira-kira? Coba sekali ngutip 80 juta. Ustadz Gorintuk kacang rebus. Disimpen nggih duit kas karo pembangunan mes. Ini bagus. Aku nek duwe kades koyo ngene sampai mati tak pertahanke dadi kades kok. Lho tenan. Benar, berarti apa? Peduli kepada masyarakat, peduli kepada agama. Iki harus didukung, Pak. Loh ini benar, Bu. Maka Kanjeng Nabi suka nengok kita silaturahim duduk dalam majelis ilmu ini. Yang kedua, yang buat Kanjeng Nabi seneng itu apa? Ini nengok tim sholawadan ini. Kita nang kene mau sholawadan, betul? Sebelum saya datang, di sini sholawadan enggak tadi? Sholawadan sambil kita makan diiringi sholawat. Ini Nabi senang. Ternyata membuat Nabi senang itu cukup dengan mensyiarkan sholawat, menyebut-nyebut namanya. Makanya kita urip di kongkon sholawat. Sing ngongkon sapa Ustaz? Sing ngongkon Gusti Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu Sesungguhnya Allah dan para malaikat kuwi sholawat. Bu, Allah sholawat. Allah ngongkon kita sholawat, berarti Allah juga sholawat. Artinya apa? Allah nggak cuman ngomong, Allah nggak cuman ngongkon, tapi Allah juga ngelakoni. Lain karo wong kene. Kadang-kadang kita menungso saiki isone gor ngomong tapi payah ngelakoni. Betul. Eneng nggak wong kene sing isone gor ngomong tok tapi kongkon ngelakoni payah, eneng? Oke. Oke apa nggak eneng? Nggak eneng ya wong kene nggak eneng. Iki wong kono. Cuman wong kono kuwi kan akeh merantau rene kan ngono. Di kelakuannya serupa. Lu maaf. Allah nyuruh kita sholawat. Tapi Allah juga melakukan sholawat Pak. Allah sudah melakukan, maka malaikatnya yang disuruh. Wa malaikatahu. Malaikat-malaikat sholawat. Allah sudah sholawat, malaikat sudah sholawat, baru kita yang disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu orang-orang yang beriman, sholawat kau kepada Nabi Muhammad dengan sebenar-benar sholawat, dengan sebaik-baik sholawat, dengan seelok-elok sholawat. Supaya apa? Wasallimu taslima.
men kita selamat. Men apa Pak? Men apa Pak? Selamat. Men apa Bu? Selamat. Kita urip golek selamat. Sampeyan dadi istri golek apa? Bi, oh yuk, sampeyan dadi bojo, dadi istri nyari apa? Selamat. Golek sampeyan Pak, dadi wong lanang, jadi suami mau cari apa? Cari selamat. Nih Pak Kades, Des. Sampeyan jadi kades golek apa? Enggak, iki duit iki provokator ae lho lambene jijik aku ndelokno. Duit. Biar entuk duit nek enggak selamat sih. Lho Pak Kades. Jadi kepala desa, jadi pemimpin mau cari apa Pak Kades? Cari selamat. Pak asisten, jadi asisten cari apa? Cari aman Pak ya. Memang iya cari aman, piye nek aman nek enggak selamat Pak? Orang aman karena selamat. Pak dan Pos Ramil. Jadi dan Pos Ramil mau cari apa? Cari selamat. Udahlah Pak, jangan jadi tentara kali Pak. Jutekoni pun cari apa? Selamat. Agak ngeri aku. Cari selamat. Pak dan Pos Ramil cari selamat. Ayo Pak Kapolsek, jadi Kapolsek cari apa Pak? Cari selamat. Saya ceramah keliling kemana-mana. Cari apa? Kowe lambemu tak tapui tenan lo Kang. Sebagai sesama lelaki harusnya saling mendukung, kok malah saling menjatuhkan kau ini. Jijik aku ndelokno. Enggak ngene. Duit kuwi bonus. Sing penting slamete sik, betul. Wah aku nek perkara ceramah nandi wae, nek amplopku ya ora butuh kok. Isine pun ora butuh. Enggak tak pikirno kuwi. Amplop isine enggak tak pikirno. Wong sing mikirno panitia kok ngopo mikirno meneh aku. Lho tenan Pak. Iki guruku sing ngomong, apa monge Abu ya? Ucai? Iya Bu ya. Kau kalau diundang ceramah kemana-mana jangan kau harapkan amplop, dosa besar kau Cai. Oke. Tapi ingat ya Cai, lebih besar dosa orang yang ngundang enggak ngasih amplop, itu lebih besar dosanya Cai. Ngono ngomong. Enggak iki maksudnya men panitia ora berdosa ngono lho. Ya maaf. Cari selamat. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu kita yang kita cari selamat. Mau sepanjang apapun doa kita, mau sepanjang apapun kita minta sama Allah, mau sebesar apapun hajat kita minta kepada Allah, pasti di ujung doa kita yang kita ucapkan tetap Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami, kasih kami kebaikan dunia, kasih kami kebaikan akhirat, wa qina azabannar, dan bebaskan kami dari azab api neraka. Berarti kan kita golek selamat yuk. Berarti kan kita golek selamat Pak. Piye arek selamat? Piye doane kita arep dikabulno Allah? Bagaimana hajat kita mau diangkat oleh Allah? Bagaimana niat kita mau diijabah Allah? Kalau kita jarang sholawat sama Nabi Muhammad. Karena apa? Karena tidak akan ada doa yang diangkat oleh Allah, tidak akan ada doa yang diijabah oleh Allah. Doa itu hanya akan sampai di awang-awang, terombang-ambing apabila doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak kita awalkan atau diakhirkan dengan sholawat. Makanya maaf,
Bisa jadi hajat kita selama ini, mintanya kita sama Allah selama ini, kenapa nggak dikabul-kabulkan? Bisa jadi kita kurang sholawat sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi. Lewat sholawat itulah Allah akan mengangkat doa kita. Kadiamalno sholawat Pak. Ya Bu ya. Bu. Sholawat. Bu. Sholawat. Mengani bengi iki kita neng sholawatan. Delok kita ndelok sholawat mau rasane adem apa ora? Sejuk enggak rasanya? Kenapa? Karena yang dibacakan nasihat. Makanya maaf, kenapa hati orang sekarang hati itu keras. Diajak yang baik susah, diajak yang benar merengkel, diajak untuk yang api kadang-kadang ngatos. Kenapa? Karena banyak hati manusia sekarang keras. Kenapa? Karena rajin sholawatnya itu jauh. Ra pernah sholawat. Coba iki kaya ngene kuwi, iki kan programnya Pak Kades, nek digawe sholawadan kaya ngene tiap tahun. Kan kira-kira seneng enggak kita, Pak? Atine kita dadi lembut. Menungso nek ra pernah sholawadan atine keras. Makanya ojo heran nek menungso saiki diajak sing apik kadang payah. Kenapa Ustadz? Karena jauh dari sholawat. Wong saiki meneh tontonane delok. Iki rejinge wae paten coba. Lampu sorotit tekan kono mau. Aku lewat mau wis disorot-sorot. Lu tenan Kang. Biasanya kan acara-acara kayak gini kan kalau acara-acara sound horek toh. Sound horek ngerti sound horek? Sound horek sing speakere akeh kuwi. Sing nek dionekno lagu-lagu DJ kocoe kita pecah kabeh. Ndelok enggak sampean nang TikTok kuwi? Nek dionekno sound horek diputar lagu-lagu DJ, kaca rumah orang semua pada pecah. Maka jangan heran Pak, kenapa manusia hatinya keras, karena yang ditonton zaman sekarang jarang ada yang bisa jadi tuntunan. Tapi nek solawatan, iki tontonan sekaligus tuntunan. Tapi nek sing ditonton ra iso dadi tuntunan, iku sing marakno atine kita keras. Iku sing marakno kita merengkel, iku sing marakno kita beli bandel, diajak yang bener payah. Sound horek kuwi to, Pak. Sound horek kuwi lagu-lagu DJ sing diputer. Tengah wengi, sesak jantungnya kita mendengar itu. Matikan lampunya dong. Oye, oye. Ikulah sing diputer nang son-son horek kuwi. Makanya jangan heran kalau orang sekarang itu lain. Tontonannya rasa jadi tontonan garakno merengkel. Dan anak-anak sekarang tengok akhlaknya jauh sama anak-anak dulu Pak, betul? Betul nggak? Hei, anak-anak dulu sama anak-anak sekarang beda nggak? Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Yo ngene lho Lek. Orang dulu sudah tua yo aku ngerti. Orang dulu udah banyak yang mati pun aku tahu. Cuman secara watak orang dulu sama orang sekarang itu beda loh Pak. Orang dulu itu maaf, manut-manut, patuh-patuh. Lain sama orang sekarang. Kenapa? Karena didikannya beda. Didikan orang dulu itu maaf, isinya semua nasihat. Wal yakulu qaulan sadida. Orang tua kita ngajarkan pakai nasihat. Padahal maaf orang tua kita dulu nek ngomongi kita nggak pernah nggih dalil kok. Betul apa ya? Loh kita ndelok anake mangan nang ngarep pintu, mamake kita gor ngomong, "Hei, aja mangan nang ngarep pintu." Pernah nggak kita takon, "Dalilin ndi, Mak?" Nggak koyok zaman saiki, Pak. Sithik-sithik kudu eneng dalile.
Betul apa ya? Lo maaf maghrib mbiyen Pak. Kita sik pecicilan nang jobo. Enggak nang jero omah, mamake kita ngomong, "Hei, mlebu, maghrib." Enggak ule nang jobo. Enggak pernah mamake kita nggih dalil, ternyata sekarang setelah ngaji baru kita tahu. Kenapa maghrib nggak boleh anak-anak di luar? Karena ada banyak jin yang mengganggu anak-anak, namanya Ummu Sabian. Betul apa ya? Coba mama kita, biyen nek kita nangis, tengok, diambil. Umpamane kia, biyen kita waktu cilik. Aku inget kok Pak, waktu cilik biyen. Inget aku. Waktu bayi nangis aku digendong karo mamaku. Digendong sama mama. Ya Allah, ditimang. Tengok mak-mak zaman dulu kalau anak wis rewel digendong ditimang. Diamlah nak. Jangan nangis. Tidurlah nak, tapi udah nyusu. Bapakmu mau gantian. Umpama. Tidurlah nak. Anak nggak tidur tengok. Mama ngambil tali tambang, ngambil kain, diikat, dibalok, dibuat ayunan. Anak masukkan dalam ayunan tengok. Tidur ya nak. Dinyanyikan sama mama kita dulu. Buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur hai sayang. Mama dodoikan, oh sayang. Dodoi si dodoi, oh dodoi si dodoi. Delok nang ayunan, anaknya enggak turu malah petap ketip. Putus asa enggak mama kita dulu itu Bapak Ibu? Tidak, ganti lagu lagi. Elok-elok tuan begantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang kesandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Tengok anak belum tidur juga, sik melotot air mata nih. Mama kekurangan akal enggak? Enggak, tukar lagu Pamungkas. Bila Ijroil datang hampiri, anak langsung micak. Langsung merem. Kena ngopo? Wedi wis cerita mati. Tapi tengok mama-mama sekarang Pak, kalau anaknya nangis, diambil, dilemparkan ke tempat tidur, dikasih apa? Ngaku kan Pak, ngaku. Makanya jangan heran nek Caca saiki hobine tiktokan, tek ding ding tek ding tek ding 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 ding. Makanya akhlak saiki rusak. Kenapa? Sing ditonton ra iso dadi tuntu. Maka tengok anak-anak sekarang Pak. Dikasih yang tahu yang benar, kadang bandel. Dinasehatin, yang nasehatin malah dilaporkan sama polisi. Bapak yang terima laporan itu Pak? Turnya jangan Bapak terimalah Pak. Ya tengok di TV Pak. Gara-gara seorang guru menegur murid yang merokok Pak. Betul apa ya? Dilaporkan gurune ngene saiki kalau sampeyan jadi orang tua, kalau memang dirasa bisa mendidik anakmu, ngasih pelajaran sama anakmu, ngasih ke bahan sekolah sama anakmu, bisa membuat ijazah sendiri, nggak usah mbok masuk ke sekolah, didik dewe. Ini guru kadang sudah mendidik anak dengan baik. Ketika menasehati anak kita, bukan malah didukung, malah dilaporkan sama Pak Polisi. Jangan gitulah. Dengar. Gerem aku. Bapak pun jangan langsung terima-terima dulu lah Pak. Tengok-tengok juga. Heran kita kadang-kadang. Lo bener ya Bu ya? Tolong. Lo zaman dulu Pak, kalau kita maaf, sekolah ketika buat salah sampai rumah, berani ngomong nggak kita sama mama bapak kita? Ra berani, takut ditambahi. Lo bener Pak, lo jangankan gitu. Dulu Pak, dulu. Dulu. Kita kan kalau sore ikut main bola lo, betul? Ikut LMI. LMI ngerti?
Liga Maghrib Indonesia. Loh bener ya Pak? Itu kalau kita berhenti main bola tunggu azan maghrib atau terakhir di masjid Pak. Salatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Berhenti awak main bola. Pulang ke rumah mandi, ke masjid, ngaji, sholat, betul? Kalaupun udah azan di masjid, mama kita teko, mama datang, orang tua kita datang, nggak perlu merepet, cukup berdiri di pinggir lapangan, cukup melotot saja. Itu kita sudah terasa, wah mama kita marah, langsung pulang. Kalau bisa jangan searah sama mamanya kita. Kalau mama kita jalan darat, kalau bisa kita jalan udara lah. Karena nek wis melotot matane lebih serem teko hantu mama kita mbien. Loh bener Pak. Tuh mama saya almarhumah itu mendidik saya dulu tegas loh Pak. Itu pernah gagang sapu masuk ke mulut saya itu. Makanya mulutku lancip sekarang. Loh bener Pak. Tapi pernah nggak dulu kita marah benci sama emak ayah kita? Nggak pernah, makanya orang zaman dulu itu banyak yang berhasil. Orang-orang dulu banyak yang berhasil. Ada yang jadi asisten, ada yang jadi kades, ada yang jadi danpos ramil, ada yang jadi kapolsek. Ini kan orang zaman dulu semua ini. Mana tandanya, tengok rambutnya, kumisnya, kan orang zaman dulu semua ini. Kenapa berhasil? Karena tidak pernah benci dengan emak ayah, manut patuh sama nasihat emak ayah Pak. Betul? Lain karo casaiki Pak. Makanya kalau kita jauh dari sholawat Pak, jangan heran kalau hati kita keras. Kalau sudah hati manusia keras, maka yang jatuhnya adalah sombong dalam diri kita. Apa yang buat manusia ini sombong Ustadz? Dengar, hei, rungokno yuk. Satu, menungso manusia sombong karena harta. Banyak orang yang dulu nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa, sombong. Kufur nikmat, ini kan judulnya bengi Pak. Urip harus mensyukuri nikmat Allah. Banyak orang ketika dulu nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa, sombong. Wong kene nang kaya ngono. Eneng juga. Wonge teko. Sing endi wonge? Coba kongkon maju wonge, men tak keplaki sitok-sitok ndak sih. Hidup nih nggak perlu sombong dengan harta yang kau simpan. Rupanya harta yang selama ini kau simpan-simpan, harta yang selama ini kau cari sampai mati, kau bawa mati rupanya. Bawa mati enggak? Jadi jangan sombong, orang itu cuma titipan kok. Betul? Sawitmu banyak, emasmu banyak, hartamu banyak, tapi kalau tidak pernah kau belanjakan di jalan Allah, maka harta yang kau simpan itu takkan mampu menolongmu di hadapan Allah. Betul? Wiki kadang masih akeh sombong. Cincin 10 jari dingge. Pamer. Pikirmu cantik, ora kakus tanganmu koyok robot nek melaku. Ditakoni wong arek nandi yuk, arek rono. Jijik ndelokno aku. Ngopoi rono? Pengajian akbar. Balik pengajian akbar dihantam sama mobil, meninggal. Pertanyaanku, emas yang kau sombongkan kau bawa enggak? Untuk siapa? Untuk siapa? Oke, nggih menungso sing teraniaya kowe iki. Nggih bojomu. Untuk suamimu. Tapi suamiku nangis Ustadz, suamimu nangis itu hanya pencitraan. Betul Pak? Memang suamimu nangis, tapi pencitraan supaya apa? Dibilang orang sedih. Bojomu nangis. Mama, begitu cepat kau meninggalkan kami Mama. Nggak sanggup rasanya mah. Anak-anak masih kecil Mama. Mama, sambil dicabut
cincin yang dijentik, alhamdulillah untuk modal. Dijentik, dicabut, pindah ke jari manis, makin kuat nangisnya. Mama, aku nggak kuat mama, tapi nengok cincinmu banyak gini, kuat kayaknya aku. Mama, dicabut kantong, pindah nang jari tengah, makin kencang nangis si bojomu. Mama, mama, tonggone tekon, kene ngopo kang, sing iki payah dicabut. Pikirnya nangis, sedih, rupanya nangis karena susah dicabut. Tinggal semua harta yang kau sombongkan. Betul? Makanya perkara harta jangan sampai membuat kita sombong, Pak. Aku loh, aku, maaf, bukan saya sombong ya, maaf, saya kalau perkara harta Pak Kades tidak saya pikirkan Pak Asisten, biar tahu dulu Bapak. Jangan nunduk-nunduk aja Pak, ini didengar Pak. Ya bener Pak, saya perkara harta saya tidak saya pikirkan kok. Cita-cita saya itu, saya jadi orang kaya, tapi ketika saya meninggal, saya tidak mau meninggalkan warisan. Makanya semua harta saya tulis, saya buat nama istri saya, biar tahu kau dulu. Kau nggak akan berani Pak, hanya laki-laki yang bernyali tinggi yang berani seperti itu. Pak dan Pos Ramil pun berat kayak gitu. Berat lah Pak. Saya nyali, saya besar, saya buat nama istri. Ustadz takut istri? Oh tidak. Semua saya buat nama istri, rumah, mobil, kebun, semua saya buat nama istri. Kenapa Ustadz buat nama istri semua? Ustadz nggak takut? Enggak. Jadi kenapa Ustadz buat nama istri? Karena itu warisan dari mamanya. Nek aku sing golek enak tenan dek ini ku. Cangkemku sing capek tiap hari nyocot kok. Kok tenanan sampean yo ora wani kok Pak ngomong. Wong lanang iki kan kaya tuyul kelakuane Pak. Tuyul ngerti tuyul? Tuyul kerjanane gor telu. Golek, nyetor, nyusu. Sesuk golek meneh, nyetor meneh, nyusu meneh, kowe kerjananmu. Tuyul Pak, tuyul. Ngene wong lanang kowe kaya tuyul. Ya Allah. Makanya perkara harta jangan sampai membuat kita jadi Jadi bagaimana caranya supaya kita jadi orang yang syukur nikmat Ustadz, tidak sombong dengan apa yang Allah titipkan kepada kita? Ayo kita buka, ada nama kitab yang ditulis oleh ulama, namanya Syekh Muhammad Atta. Kata Syekh Muhammad Atta menuliskan kitab, nama kitab itu Shiratal Mustaqim. Beliau menafsirkan kalimat fasabbih bihamdi rabbika omongi Gusti Allah apa? Nek sampeyan intuk nikmat, jangan lupa puji Allah, wastagfir, dan jangan lupa mohon ampun kepada Allah. Maknane piye? Ngene. Yuk. Oh yuk. Sampeyan rini mau wis mangan urung? Ngeli kok nekat nonton tablik akbar gue. Yuk. Wis pertanyaannya diganti. Sampeyan nek bar mangan kira-kira wareg nggak? Wareg. Sampeyan Pak kalau habis makan kenyang nggak? Kita kalau habis makan kenyang apa yang kita ucapkan? Apa? Alhamdulillah. Kira-kira cukup nggak alhamdulillah saja? Enggak. Kata Syekh Muhammad Atta dalam kitab Shiratal Mustaqim, ketika kenyang perutmu kau ucapkan alhamdulillah, jangan lupa kau barengi alhamdulillah itu dengan istighfar kepada Allah. Kau makan, perutmu kenyang, alhamdulillah, astaghfir, barengi dengan kalimat istighfar. Supaya apa? Supaya kenyangnya perutmu tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Maka jangan heran kalau hari ini berapa banyak orang yang kita tengok perutnya kenyang, tidurnya nyenyak, tapi kelakuannya sombong Pak. Ini diamalkan. Bapak kalau habis minum hausnya hilang nggak? Sampeyan Bu kalau habis minum hausnya hilang nggak? Kalau sudah hilang hausnya ngomong apa? Alhamdulillah.
barengi dengan istighfar. Supaya apa? Keringnya tenggorokanmu, karena masuk minuman ke dalam tenggorokanmu, tenggorokanmu yang kering jadi basah, membuatmu jadi orang yang tidak sombong ketika tenggorokanmu basah. Ini contoh kecil, Pak. Maka mulai sekarang amalkan. Kalau kau panen sawit, dapat rezeki, alhamdulillah, astaghfir. Habis makan kenyang, alhamdulillah, astaghfir. Habis minum hilang haus, alhamdulillah, astaghfir. Gajian, alhamdulillah, astaghfir. Hutang lunas, alhamdulillah, astaghfir. Dapat rezeki yang gak diduga-duga, alhamdulillah, astaghfir. Anak lulus jadi tentara, alhamdulillah, astaghfir. Anak lulus jadi polisi, alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Nikmat yang ada pada diri kita tidak membuat kita jadi orang yang sombong, Pak. Kita hari ini hanya tahu memuji, tapi lupa minta ampun kepada yang ngasih nikmat. Maka jangan sombong kita. Maka jangan heran kalau hari ini banyak orang yang kufur nikmat,